Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi pada mata pelajaran biologi. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tadi di atas 4 subbab ini. Kemudian, yang pertama, apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar individu atau segala sesuatu yang di luar kita, baik itu berupa sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati. Nah, lingkungan antara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati itu akan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai ekosistem. Ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kira-kira komponen apa yang menjadi penyusun ekosistem itu? Di sini ada dua komponen yang disebut sebagai komponen biotik dan abiotik. Untuk biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, bakteri, serta jamur. Sedangkan untuk abiotik yaitu komponen yang tak hidup berupa air, batu, matahari, tanah, dan yang lain-lain. Kemudian, dalam suatu ekosistem itu akan terjadi suatu interaksi atau hubungan. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai netral. Artinya, hubungan antar makhluk hidup ini tidak menimbulkan dampak apapun. Contohnya adalah di suatu ladang ada kambing sama ayam. Kambing ini makanannya adalah rumput, sedangkan ayam makanannya adalah biji-bijian. Kambing dan ayam ini sifatnya netral karena mereka tidak memperebutkan suatu hal yang sama. Kemudian yang kedua predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya adalah leopard dan babi hutan. Kemudian yang ketiga adalah antibiosis, yaitu hubungan di mana salah satu makhluk hidup ini menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya itu tanaman akasia. Kemudian yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis itu ada tiga. Pertama mutualisme, di mana sini hubungan dua makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan kedua-duanya. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kemudian parasitisme, di mana salah satu makhluk hidup itu dirugikan. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Yang terakhir adalah komensalisme, yaitu hubungan di mana salah satu pihak diuntungkan, satu pihak yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya adalah ikan badut dan karang. Yang terakhir adalah interaksi yang disebut kompetisi, yaitu adanya perebutan suatu hal atau suatu sumber. Contohnya yang diperebutkan seperti habitat atau tempat hidup, kemudian pasangan atau sumber makanan. Contohnya di sini adalah kuda Nil yang memperebutkan pasangan. Terus di sini ada pertanyaan, silakan dijawab. Nanti kita bahas. Kemudian untuk selanjutnya ada satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama sebutannya ada individu. Individu adalah makhluk tunggal, contohnya adalah seekor buaya. Yang kedua populasi, yaitu kumpulan dari makhluk tunggal, yaitu kumpulan dari zebra contohnya. Yang ketiga komunitas, yaitu kumpulan dari beberapa populasi seperti komunitas sawah yang terdiri atas populasi jangkrik, populasi kodok, dan populasi padi. Kemudian yang keempat adalah ekosistem, dan yang terakhir adalah biosfer, di mana biosfer itu adalah lapisan di bumi yang dapat ditinggali makhluk hidup. Di sini ada beberapa contoh yaitu glacier, tundra, hutan pinus, hutan campuran, hutan rontok, dan hutan hujan tropis. Lalu ada peristiwa yang disebut sebagai makan dimakan, di mana antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain itu memerlukan proses makan dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang pertama rantai makanan, yaitu proses makan dimakan makhluk hidup yang membentuk suatu rantai. Kemudian yang kedua jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari rantai makanan. Dan yang terakhir yaitu piramida makanan, di mana piramida makanan ini yang pertama, tropik yang pertama atau bagian yang bawah itu ditumbuhi oleh tumbuhan. Kemudian tropik yang kedua
dihuni oleh konsumen tingkat 1 atau disebut juga dengan hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Kemudian tropik yang ketiga yaitu konsumen 3 yang memakan konsumen 2 yang memakan konsumen 1 yang disebut sebagai karnivora atau pemakan hewan. Kemudian tropik yang keempat atau tropik puncak yaitu konsumen puncak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk kalian dan bisa kalian jawab terlebih dahulu, nanti kita bahas. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.